truth will follow you forever. Halo teman-teman gila film, kali ini saya akan mengulas film Fear Street 1666. Judulnya terdengar familiar sebab ini adalah film ketiga dari trilogi Fear Street. Yang pertama adalah Fear Street 1994, 1994 dan Fear Street 1978 alias 1978. Sesuai dengan judulnya, Fear Street 1666 ini bersettingkan abad ke-17, tapi ini hanya paruh awal pertamanya, sebab paruh awal keduanya kembali kepada tahun 1994. Bedanya di awal film si karakter Dina ini dia seperti meraksuk ya, disebutnya meraksuk ke dalam tubuh Sarah Fier, penyihir legendaris Shadyside, sehingga akhirnya dia bisa mengetahui cerita yang sebenarnya. Bener nggak sih Sarah Fier ini adalah penyihir yang menakutkan, penyihir yang sangat sakti dan mengutuk kota Shadyside ini menjadi penuh dengan tragedi yang mengerikan. Nah, kalau saya harus ceritain semuanya sih spoiler ya. Dan ini merupakan suatu kisah yang sangat familiar. Jadi tahun 1666 itu Amerika Serikat belum ada. Jadi itu hanyalah kayak kumpulan koloni-koloni penduduk dari Eropa yang tinggal. Dan pada saat itu yang namanya tahayul, ketakutan terhadap hal-hal goib, klinik itu sangat kuat. Sehingga pedesaan yang desa yang penduduknya sedikit itu gampang sekali dipecah belah, gampang sekali untuk terhasut pula gitu. Dan yang uniknya di tahun 1666 pun ada kisah percintaan yang hampir sama dengan di film pertamanya, yaitu film yang Fear Street 1994. Dan jangan sampai kena spoiler ya, sebab di pertengahan film ini sudah langsung dikasih tahu ternyata pelakunya adalah dan paruh kedua ini menarik, kembali lagi ke tahun 1994 ketika si Dina dan teman-temannya itu berusaha menjebak pelaku sebenarnya. Dan kembali lagi ke adegan yang di film pertamanya, semuanya dihabiskan di mall tempat kejadian yang ada di film pertama, yang ternyata pohon tempat Sarah Fier pernah digantung itu menjadi bagian tengah dari mall Shadyside. Walaupun sebenarnya film ini belum bisa dikatakan sebagai film horor yang terbaik sepanjang masa gitu ya. Cuma unsur nostalgia karena ada elemen-elemen R.L. Stine, elemen tahun 90-an, juga sedikit mirip Stranger Things. Ini yang membuat film ketiga ini memuaskan sekali menurut saya gitu. Jadi filmnya ditutup dengan akhir yang sangat memuaskan. Gak hanya itu, kalau kita ngelihat dari dua film sebelumnya, film ini nggak hanya melulu soal kayak penyihir penasaran yang merasuki arwah-arwah terus merasuki penduduk dan akhirnya melakukan pembunuhan gitu. Ada juga sindiran terhadap kondisi sosial ekonomi itu, seperti misalnya Shadyside itu kayak pinggiran kota yang selalu terjerat kemiskinan, dan Shadyville itu kayak kota madya gitu. Jadi pusat kota yang penduduknya makmur-makmur, kaya raya. Jadi ada sedikit sindiran sosial mengenai kesenjangan yang ada gitu. Jadi bisa dikatakan walaupun Fear Street ini nuansanya 90-an dengan sedikit mundur ke tahun 1978 dan kemudian tahun 1666, tapi kalau kita sering melihat film-film slasher 90-an, biasanya tidak disisipkan hal-hal yang tersirat mengenai kesenjangan sosial atau misalnya menampilkan orang-orang yang berbeda daripada umumnya gitu. Jadi salah satu kelebihan triloginya adalah yaitu bisa menyelipkan isu-isu sosial budaya yang sebenarnya kekinian gitu, yang pada tahun 90-an itu film-film mainstream di Amerika Serikat itu termasuk jarang mengangkatnya. Isunya apa aja selain kesenjangan sosial, mending dilihat aja dulu filmnya gitu ya. Pokoknya kalau sering baca berita gitu, apa sih yang terjadi akhir-akhir ini di dunia atau di Amerika Serikat atau di Indonesia gitu. Film ini juga sedikit menyinggung hal tersebut gitu. Dan soal masalah kesenjangan sosial antara pinggiran kota dan pusat kota kan ini sesuatu yang sangat universal ya. Itu nggak hanya di Amerika Serikat gitu, di Indonesia, di negara-negara berflower ya, ada yang seperti begitu. Dan sekali lagi ini 3 filmnya bukan untuk anak-anak ya, karena sangat
kejam, banyak darah-darahnya juga yang dipecok-pacok ya. Jadi kalau tidak suka kekejaman, tidak suka pada kengerian, tidak suka pada thriller, tidak suka pada tumpahan darah yang terciprat ke sana kemari, sebaiknya jangan melihat Fear Street. Tapi kalau senang banget sama yang namanya genre horor bercampur detektif, bercampur sedikit kritik sosial, bercampur kisah cinta remaja dan latar belakang tahun 90-an dan lagu-lagu yang sangat menarik, karena untuk generasi 90-an ini beberapa lagunya itu nostalgic abis, harus tonton Fear Street. Dan satu hal yang pasti jangan sampai kena spoiler. Ya, dari 1 sampai 3 ini yang paling menarik menurut saya film yang pertama ya, karena dia emang 90-an banget gitu. Tapi emang ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan ya. Jadi antara 1, 2, 3 ini emang harus tiga-tiganya ditonton gitu. Kalau harus dikasih skor berapa ya? Kalau dari 1 sampai 5 nih, film yang Fear Street 1666, ribet kan? Itu saya kasih dari 1 sampai 5 saya kasih 4 lah. Nah, terima kasih teman-teman Gila Film. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. We can end the curse. For Shady Side. What the hell? You see it now.